Kita berikan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. MSF atau Muhammad Syafril Firdaus, dokter spesialis kandungan di Garut, Jawa Barat, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual terhadap pasiennya. Polisi menegaskan kasus yang dilaporkan saat ini berbeda dengan rekaman gambar pelecehan yang sempat viral di media sosial. Dokter spesialis kandungan Muhammad Syafril Firdaus resmi ditetapkan sebagai tersangka pelaku pelecehan seksual oleh Polres Garut. Penetapan ini merupakan hasil penyelidikan atas laporan korban yang diduga mengalami kekerasan seksual saat melakukan pemeriksaan kesehatan di luar fasilitas medis. Setelah tersangka melakukan tindakan medis di rumah orang tua korban tanpa pendampingan resmi, tersangka meminta korban mengantarkannya pulang ke kos dan melakukan tindakan asusila terhadap korban di dalam kamar kos. Kasus ini pun resmi dilaporkan korban dan telah ditangani langsung oleh Polres Garut. Sampai dengan hari ini memang laporan polisi yang kami terima itu baru satu. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kabid Humas Polda Jawa Barat, banyak korban diindikasikan, namun yang membuat laporan secara tertulis baru satu. Ada satu lagi korban, namun yang bersangkutan masih belum bersedia untuk dibuatkan laporan polisi. Jadi masih berupa pemeriksaan saksi. Polisi menegaskan laporan yang saat ini ditangani berbeda dari rekaman gambar viral yang beredar di media sosial. Namun rekaman CCTV dalam rekaman gambar yang viral tersebut sedang diteliti untuk memastikan identitas dan keasliannya. Jika terdapat kesamaan atau korban tambahan, maka konstruksi hukum dipastikan akan berubah. Polisi juga telah memeriksa 10 orang saksi termasuk orang tua korban, bidan dokter hingga ahli psikologi. Tersangka Muhammad Syafril Firdaus terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun dan denda hingga 300 juta rupiah. Penyidik pun masih mendalami kasus ini dan membuka peluang munculnya korban lain. Polisi juga mengimbau jika ada korban lain yang merasa mengalami hal serupa agar segera melapor untuk memperkuat pembuktian hukum. Muhammad Syafril Firdaus ditangkap Satreskrim Polres Garut pada Selasa malam dan masih diperiksa secara intensif. Tersangka pun kini mendekam di rutan Polres Garut. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, Putri Sofia, Muhammad Rafi, TV One mengabarkan. Masih tentang kasus yang sama, pemirsa, Polres Garut, Jawa Barat telah membuka layanan posko pengaduan khusus bagi korban oknum dokter cabul yang belum melapor resmi. Polisi menyediakan ruang tertutup karena masih banyak korban yang belum membuat laporan resmi. Disediakannya ruang tertutup itu karena korban yang belum melapor khawatir jika identitasnya bocor, serta kerahasiaan privasi diketahui banyak orang. Selain alasan privasi yang takut menyebar, kendala para korban yang belum laporan resmi itu juga dipicu oleh para suami korban yang tidak tahu istrinya menjadi korban pelecehan tersangka. Korban yang mayoritas para ibu hamil itu takut akan rumah tangganya terdampak apabila sang suami tahu istrinya pernah mendapat tindakan tak senonoh oleh pelaku. Masih mengenai kasus yang sama, pemirsa, korban-korban pencabulan dokter di Garut, Jawa Barat mulai melapor pelecehan seksual yang dialami ke kantor hukum. Dan selain itu juga pemirsa, para korban mengaku dilecehkan di klinik hingga di rumah makan. Setelah hari Senin itu ramai ada berita itu, saya ngepost di IG pribadi saya, ternyata banyak yang menanggapi, banyak yang konsultasi pria japri. Akhirnya terkumpullah kurang lebih 10 orang korban itu yang mau berkonsultasi tetapi enggan untuk melaporkan karena itu tadi takut, trauma. Yang sebagian besar di kesehatannya, yang sebagian juga ada yang di KP.
Cuman yang di KP tidak sampai meraba yang daerah sensitif, cuman meremas tangan dan memeluk. Kalau di tempat kesehatan itu, di tempat kerjanya dia itu ya itu tadi USG. Kebanyakan yang sedang USG. Untuk yang di kafe? Kalau yang di KP itu sebelumnya dia sama memeriksakan untuk USG KB-nya, terus dia ngejapri bahwa ini nih nomor dokter Iril gitu. Akhirnya berlanjut karena pasien itu merasa, oh ya ini dokter saya yang saya kemarin meriksa KB saya. Jadi dia ngebalas lagi, ternyata terus berlanjut sampai datanglah dia ke tempat kafe itu di mana si pasien sedang menunggu di sana.